Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sel. Sekarang kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan dibagi menjadi dua, ada jaringan meristem dan non-meristem. Jaringan meristem dan non-meristem ya. Untuk jaringan non-meristem ini dibagi tiga ya. Ada jaringan dasar, jaringan dermal, dan jaringan pembuluh. Jaringan meristem sendiri merupakan jaringan yang bertanggung jawab untuk menambah jumlah sel atau pembelahan sel. Seluruh jaringan yang ada pada tumbuhan berasal dari meristem. Jaringan meristem terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ditemukan di daerah ujung pertumbuhan primer. Ya, jadi fungsinya untuk pemanjangan. Meristem primer terdiri dari meristem apex pucuk, berfungsi untuk membentuk sistem pucuk. Kemudian ada juga meristem batang, ada primordia atau bakal daun dan bakal tunas. Dan yang kedua ada meristem apex akar, membentuk jaringan pada akar. Nah, yang kedua ada meristem sekunder atau lateral, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, yaitu menambah diameter melalui pembentukan kayu dan kulit atau kulit batang. Jadi, kesimpulannya kalau meristem primer itu untuk tumbuh ke atas lah, berfungsi untuk penambahan tinggi si tumbuhan. Sedangkan meristem sekunder untuk memperbesar diameter atau pertumbuhannya ke arah samping. Nah, bagaimana bisa tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder? Ditunjang oleh dua aktivitas, yaitu yang pertama kambium pembuluh yang menghasilkan kayu untuk penguat tumbuhan dan kulit kayu atau kulit batang untuk pelindung. Dan yang kedua bisa dari kambium gabus yang menghasilkan lapisan pelindung tumbuhan yang dinamakan gabus. Ini ya contoh. Jadi kalau primary growth itu pertumbuhan ke atas ya. Kalau secondary growth atau meristem sekunder itu pertumbuhan ke samping. Ini contohnya kalau di tumbuhan nih ada namanya lingkaran tahun ya. Jadi biasanya satu lingkaran itu menunjukkan usia dari tanaman tersebut. Makanya kita bisa memprediksi usia suatu tumbuhan ya. Dilihat dari lingkaran tahun yang ada dalam jaringan kayunya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan non-meristem. Jaringan non-meristem itu terdiri dari jaringan dermal, berfungsi untuk menutupi permukaan luar atau tumbuhan. Dan yang kedua, jaringan dasar atau pengisi, merupakan jaringan pengisi organ. Yang ketiga adalah jaringan pembuluh, berfungsi sebagai sistem transport. Jika kita lihat secara gambar ya, nah di bagian batang bentuknya seperti ini. Bagian luar adalah jaringan dermal ya, salah satu komponennya adalah epidermis, ada endodermis. Kemudian di sini terdiri dari, ini yang hijau ya, adalah jaringan dasar atau pengisi, ada parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan yang bulat lingkaran ini adalah jaringan pembuluh, terdiri dari floem, xilem ya. Ini kalau di akar strukturnya seperti ini ya, paling luar ada jaringan dermal, ada jaringan pengisi, dan yang paling dalam ini adalah jaringan pembuluh. Kita akan membahas mengenai jaringan dasar.
Jaringan dasar adalah jaringan utama pengisi tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah parenkim, nih ya, contoh bentuk parenkim. Nanti kita akan lihat ya kalau di praktikum itu di bagian preparat segar kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat bagaimana bentuk di bawah mikroskopik dari jaringan dasar, jaringan dermal, dan jaringan pembuluh. Parenkim adalah jaringan dasar utama yang terdapat dalam organ tumbuhan dan membentuk suatu jaringan yang berkesinambungan. Parenkim juga berkembang dari meristem dasar. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk penyimpan cadangan makanan, kemudian untuk fotosintesis dan mesofil, serta menyusun jaringan dasar dan salah satu jaringan pengisi pada berkas pembuluh. Tapi fungsi utamanya adalah penyimpan cadangan makanan, ya. Yang kedua, jaringan pengisi itu ada kolenkim. Kolenkim ini merupakan jaringan penyokong tumbuhan. Merupakan sel hidup pada saat dewasa. Sel-sel pada jaringan kolenkim memiliki penebalan pada dinding selnya, akan tetapi tidak mengandung lignin. Penebalan dinding sel tidak merata, sehingga bisa membentuk jenis kolenkim sudut dan kolenkim papan. Pada kolenkim sudut, penebalan dinding sel hanya terjadi pada sudut-sudut sel. Jadi ini ya contohnya, jadi hanya terjadi di sudut-sudut sel. Ada juga kolenkim papan ya, penebalan dinding pada bagian dinding tangan sial. Kolenkim biasanya ditemukan di mana? Umumnya di bagian tepi batang dan pada bagian tulang daun sebelah bawah atau di sekeliling jaringan pembuluh. Selanjutnya pada jaringan dasar ada sklerenkim ya, komponen namanya sklerenkim. Jaringan tersusun atas sel-sel yang dindingnya mengalami penebalan sekunder, umumnya berlignin. Berfungsi sebagai penyokong mekanik tumbuhan atau untuk proteksi. Sklerenkim ada dua macam, ada yang berbentuk serat, ada yang berbentuk sel batu. Ya. Nanti kalian lihat di praktikum ini ada salah satu simplisia yang salah satu cirinya adalah atau fragmen spesifiknya memiliki sel batu. Nanti kita cari apa itu ya, simplisia apa yang memiliki ciri khas sel batu ini. Nah, ini sel batu ini adalah salah satu jenis jaringan pengisi ya, yaitu sklerenkim. Ini kita bahas ya mengenai sklerenkim serat. Untuk serat ini lebih sering ditemukan di daerah jaringan pembuluh. Nah, berdasarkan letaknya serat itu dapat dibedakan menjadi ada serat silem yang terdapat di antara sel-sel silem dan serat ekstrasilar yang terdapat di luar silem. Nih, untuk sklereid sendiri ya dapat ditemukan pada berbagai bagian tumbuhan. Nah, ini ada macam-macamnya ya berdasarkan bentuk. Jadi ada brachisklereid, bentuknya agak memanjang. Kemudian ada makrosklereid berbentuk batang memanjang. Ada osteosklereid berbentuk seperti tulang. Astrosklereid bercabang-cabang ya. Jadi mirip dengan bintang bentuknya. Ada trikosklereid berbentuk panjang seperti serat dan ada kalanya bercabang. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaringan dermal. Jaringan dermal ini terdiri dari yang pertama adalah lapisan epidermis. Epidermis ini dihasilkan dari protoderm. Umumnya berupa lapisan tunggal yang cukup tebal. Ya. Fungsinya apa? Pertama, proteksi terhadap kerusakan mekanis. Kedua, proteksi terhadap kehilangan air yang berlebihan. Dan yang ketiga, proteksi terhadap hama dan penyakit. Di bagian epidermis itu ada lapisan ya, namanya kutikula. Itu adalah salah satu lapisan yang berfungsi untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan pada tumbuhan.
Karakteristik dari epidermis, dia memiliki dinding yang tebal di bagian permukaan luar epidermis, bentuknya bervariasi, dapat berupa sel mati saat dewasa, dan adanya kutikula di bagian luar epidermis mencegah kehilangan air yang berlebihan, dan proteksi terhadap hama dan penyakit. Nah, epidermis ini bisa mengalami modifikasi ya, jadi bentuknya berubah gitu ya. Nah, macam-macam modifikasi epidermis ada apa aja? Modifikasi epidermis juga bisa menjadi salah satu fragmen spesifik yang ada di simplicia. Nanti bisa kita lihat saat praktikum ya di bawah mikroskop. Contohnya adalah bisa berubah menjadi trikoma atau rambut ya. Fungsinya macam-macam, ada rambut akar untuk penyerapan air dan mineral, rambut pada tumbuhan seromorf ya, contohnya kaktus, akan memantulkan sinar, menurunkan suhu, dan mereduksi hilangnya air yang berlebihan. Ada juga rambut pada tumbuhan yang hidup di lingkungan asin, mensekresikan garam. Ada juga rambut kelenjar ya, untuk mensekresikan metabolit misalkan pada permukaan daun, ini tembakau ya. Jadi kita bisa lihat di CDE volume juga nanti kita lihat ada rambut kelenjar ya. Biasanya kalau untuk tanaman-tanaman seperti CDE itu rambutnya itu berfungsi untuk mensekresikan minyak atsiri. Ada juga modifikasi epidermis berbentuk sel penutup atau guard cell yang berfungsi untuk pertukaran gas. Ini ya contohnya, contoh guard cell. Ini ada stomata ya untuk pertukaran udara. Nanti juga kita bisa lihat ya di praktikum, ada beberapa simplicia yang memiliki bentuk stomata yang unik. Ya.